Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di dalam satu agenda yang sudah kita informasikan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dan Allah curah-curahkan kebaikan kepada kita semuanya. Salawat beri salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, kedua kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang di dalam agenda Zoom kita pada malam hari ini yang nanti insya Allah ya dengan akan kita bahas dengan tema kupas tuntas paket umroh full Ramadan tahun 2026. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti akan disampaikan ini dapat bisa menambah wawasan kita semuanya terkait semua hal tentang program Ramadan tahun 2026 oleh Balia Travel secara terperinci, secara detail, secara jelas, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semuanya untuk bisa sama-sama satu rombongan besar kita berangkat umroh full Ramadan di tahun 2026 kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Amin. eh, kita berharap jika ada yang berkenan silakan buka kameranya nantinya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Namun kita harapkan nanti setelah disampaikan materi secara detail, kita berharap ada interaksi yang cukup hangat di antara kita supaya nanti informasi yang disampaikan di nanti bisa diterima bersama dengan baik insya Allah. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Aulia Ritonga selaku Direktur Bahlia Travel untuk menyampaikan materi secara detail kupas tuntas paket umrah full Ramadan tahun 2026. Kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat sehingga atas nikmat tersebut kita bisa bertemu pada malam hari ini. Maka sudah sepantasnya Bapak Ibu semuanya, kita sebagai hamba Allah sudah seharusnya kita pandai bersyukur dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Bapak Ibu semuanya tanpa pertolongan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Bapak Ibu semuanya ada hari ini yang mungkin sakit ya, yang tidak bisa bertemu dengan kita pada malam hari ini atau ada kesibukan lainnya dan sebagainya. Salawat berikan salam kita sampaikan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak Allahumma Allahumma shalli ala sholli sayyidina wa sallim Muhammad wa wa barik ala ali alaih. sayyidina. Ada setidaknya dua hal, ada setidaknya dua cara Bapak Ibu untuk kita mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang sudah sangat kita pahami yaitu dengan memperbanyak mengucap salawat kepada Nabi karena Allah sendiri berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala saja Bapak Ibu semuanya itu bersolawat kepada Nabi. Ya, Allah saja itu berselawat, Rob kita. Dan kita diperintahkan untuk juga bersolawat kepada Nabi. Jadi alangkah sombongnya kita ketika diperintahkan tak mau mengerjakannya. Karena dengan kita bersolawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada
salah satu cara lagi agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi, ya mungkin ada banyak cara yang lainnya, tapi eh, dua ini yang cukup populer. Tapi yang satu ini mungkin Bapak Ibu semuanya baru mendengar atau mungkin sudah pernah mendengar. Apa itu? Meninggal di kota Nabi. Ya, di dalam hadis yang cukup populer Nabi menjelaskan berusahalah untuk meninggal di kota Nabi, di kota Madinah. Nah, barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka nanti di hari kebangkitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat, ya, kepada mereka-mereka yang meninggal di kota Madinah. Nah, itu luar biasanya bersolawat dan juga meninggal di kota Nabi. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada jamaah umroh, ya, yang setiap tahun itu berlomba-lomba untuk bisa berangkat ke tanah suci, ya. Jadi kita nggak usah heran, nggak usah juga kita bilang ih sombong sekali itu mau nunjukin kekayaannya aja itu gitu. Jadi enggak, Bapak Ibu. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang insya Allah sudah paham apa fadilah-fadilah dari berangkat umroh ke tanah suci. Di antaranya meninggal di tanah suci di Madinah itu mendapat syafaat, jaminan syafaat dari Nabi. Ya, belum lagi pahala dari sholat, baik itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang sama-sama kita ketahui, sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Artinya satu kali sholat kita dapat 100.000 kali lipat. Coba Bapak Ibu semuanya hari ini pikir-pikir, sholat kita di masjid dekat rumah kita pahalanya berapa? Berdasarkan ilmu yang kita sudah pelajari. Ya, 1 derajat. Kalau kita sholat berjamaah dapat 27. Ya, artinya 27 poin yang kita dapatkan kalau kita sholat di masjid dekat rumah kita. Kalau di Masjidil Haram, ya, sholat sendiri dapat 100.000 kali lipat. Bagaimana kalau berjamaah? Nah, jadi mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini ambil kalkulator, ya, hitung-hitung sendiri. Jadi begitu dahsyatnya, ya begitu luar biasanya pahala sholat, ya, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Itu di bulan-bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Ya, kita dari sejak kecil mungkin sudah diajarkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, termasuk sholat, sedekah. Artinya, kalau di hari biasa saja kita dapat 100.000 kali lipat, bagaimana di bulan Ramadan? Ya, semoga Allah memudahkan, memampukan kita semuanya, terutama yang hadir pada malam hari ini, untuk bisa tahun depan, ya, beribadah langsung di Masjidil Haram, ya, selama 30 hari lebih, ya, kurang lebih. Jadi sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, seperti yang sudah kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, mungkin sejak 2 minggu atau ada yang 1 minggu atau bahkan mungkin ada yang 1 hari yang lalu mendapatkan informasi ini bahwa hari ini kami akan berbagi, ya, kepada Bapak Ibu tentang bagaimana paket umroh full Ramadan 2026. Jadi kita akan kupas tuntas. Yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu semuanya bahwa produk knowledge atau pengetahuan produk yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu ini tentu tujuan utamanya adalah agar Bapak Ibu semuanya tidak tertipu oleh paket-paket umroh yang ada di luaran, terkhusus paket umroh full Ramadan. Karena kami, ya, sudah bertahun-tahun seringkali mendapatkan keluhan dari jamaah yang berangkat dari berbagai travel, itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Misal, ya, ada yang mengatakan, ya, ada travel yang mengatakan hotelnya dekat, ya, jaraknya 500 meter, padahal kenyataannya 1 kilometer. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Ya, karena kalau tidak itu dilakukan, maka jamaah tidak akan ada yang mau mendaftar. Bapak Ibu semuanya, kebanyakan jamaah itu tertipu dengan layanan yang jelek itu bukan karena jamaah tidak punya uang, tidak, tapi karena mudahnya jamaah ini dikelabui oleh informasi-informasi seperti itu. Maka di pertemuan ini Bapak Ibu kami akan kupas. Bapak Ibu nanti boleh daftar di travel lain silahkan, ya.
Tapi kalau misalnya Bapak Ibu percaya dengan kami itu lebih bagus. Tapi dengan Bapak Ibu belajar nanti di pertemuan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu ketika membeli sebuah produk, membeli sebuah layanan, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi kekecewaan ketika berada di tanah suci. Ya, jadi alangkah lebih baiknya semua itu ya jelas sejak di Indonesia. Jadi ketika kita sudah di tanah suci itu sudah plong ibadahnya, ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama dulu. Kenapa sebenarnya kita mesti umroh di bulan Ramadan? Gitu ya. Kenapa nggak di bulan-bulan yang lain? Emang apa bedanya? Nah, yang pertama ya, di bulan Ramadan itu tentu seperti yang kita sudah jelaskan di awal tadi, bulan yang penuh dengan kebaikan, Bapak Ibu. Dan ada satu pahala yang luar biasa, yang ini tidak bisa didapatkan siapapun yang berumroh selain pada di bulan Ramadan, yaitu pahalanya setara dengan haji. Nah, itu dia. Kebayang nggak Bapak Ibu semuanya, hari ini haji itu antriannya 20 sampai 30 tahun. Ya. Nah, tapi Nabi kasih kesempatan nih. Kalau memang antriannya sangat tidak memungkinkan dalam waktu dekat untuk berangkat, nih ada kesempatan untuk dapatin pahala setara haji. Apa? Umroh di bulan Ramadan. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, jangan pula nanti ketika Bapak Ibu sudah umroh di bulan Ramadan, habis itu Bapak Ibu menganggap kewajiban hajinya gugur. Salah ya. Tetap kewajiban haji bagi setiap umat muslim itu adalah wajib. Ya, wajib bagi yang mampu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan daftar haji. Tapi kalau misalnya daftar tunggunya sangat lama, nih ada kesempatan umroh di bulan Ramadan. Muncul pertanyaan, umroh di tanggal berapa yang pahalanya setelah haji? Nabi SAW tidak ada menjelaskan secara rinci. Nabi hanya bilang umroh di bulan Ramadan. Artinya mulai dari Ramadan pertama sampai terakhir, ya Bapak Ibu ketika umroh pahalanya setara dengan haji. Nah itu dia. Jadi sudah tahu ya, kenapa sebenarnya harus umroh di bulan Ramadan. Nah, kemudian sedekah yang paling baik itu juga saat di bulan Ramadan berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau ada yang bertanya eh, apa apa ya kelebihan dari bulan Ramadan itu, salah satunya sedekah ya. Sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Artinya yang diarti dalam hadis ini Rasulullah SAW ditanya sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab yaitu sedekah di bulan Ramadan. Emang apa hubungannya ini dengan tanah suci gitu ya? Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan di sini. Ketika nanti Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semuanya nanti bisa berangkat ke tanah suci. Ketika nanti Bapak Ibu ya jelang berbuka puasa, ham sangat banyak sekali orang yang berlomba-lomba berbagi makanan berbuka puasa. Nah, inilah nanti yang menjadi alasan kenapa banyak travel umroh itu tidak menyediakan paket makan ketika bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan lain semua itu sudah satu paket. Ya, ketika beli paket sudah termasuk makan. Tapi kalau bulan Ramadan ya lebih banyak travel yang tidak menggunakan paket makan. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, kita mau cerita nanti kondisinya di Masjidil Haram baik itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ketika menjelang berbuka puasa itu orang berlomba-lomba ya berbagi takjil ya. Mungkin ada yang dapat nasi, tapi mungkin jarang ya. Tapi dari masjid saja, dari masjid saja itu kalau Bapak Ibu pernah lihat itu seperti bungkusan warna hijau di dalamnya ada roti, yogurt, kemudian kurma, itu semua jamaah dapat tanpa terkecuali. Luar biasanya Saudi, ya. Dan itu mengenyangkan Bapak Ibu, ya, dan itu mengenyangkan. Lantas kenapa hubungannya ya sedekah paling baik saat bulan Ramadan dihubungkan dengan di Saudi juga ya karena teman-teman ini kenapa begitu antusias mereka untuk berbagi sedekah ya di tanah suci karena selain daripada ini adalah amalan yang paling baik ya tentu selain daripada sholat malam itu sendiri ya ya
Karena ketika di bulan Ramadan, seperti kita sebut di awal tadi, amalan-amalan baik kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita pernah dulu belajar kalau kita sedekah di bulan biasa dapat pahalanya satu misalnya, kalau di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat. Jadi wajar ya, apalagi mereka bersedekah di tempat yang baik di bulan yang baik. Makanya sayang sekali Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu semuanya Allah takdirkan bisa berangkat umroh di bulan Ramadan, ya. Allah takdirkan bisa berangkat di bulan Ramadan, jangan sungkan-sungkan pula, jangan pelit-pelit untuk bersedekah. Beli kurma, misalnya yang kurma Sukari, ya di Saudi mungkin lebih murah, yang 3 kilo. Bapak bagi-bagi orang makan ya, dan kemudian dia niatkan makan itu untuk berbuka puasanya, kita mendapatkan pahala puasanya dia ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membukakan puasa seorang, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Jadi si si fulan puasa, kita kasih dia takjil berbuka puasa, diminumnya atau dimakannya itu takjil, pahala yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala kita juga dapat. Kebayang nggak Bapak Ibu ketika Ramadan itu Bapak Ibu juga melakukan berbagi ke 10 atau 50 atau 100 orang. Nah, di inilah yang dilakukan oleh orang-orang di sana dan inilah yang menyebabkan kenapa begitu ramenya orang berangkat ke tanah suci karena berlomba-lomba untuk ini. Ya, berlomba-lomba untuk ini. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang saya bahas tadi, kebaikan dari memberi makanan untuk yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fatara iman, kutiba lahu mithlu ajr, mithlu ajri shaim, la yang min ajri shaim syai. Barang siapa yang memberi pembukaan atau takjil, ya makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Bapak Ibu, kenapa banyak nanti travel, mungkin salah satunya kita itu tidak menyediakan paket makan baik berbuka ataupun sahur. Alasannya adalah di sana berlimpah. Di bulan Januari 2025 yang lalu kami memberangkatkan jamaah. Kebetulan kita ada dua program Bapak Ibu. Waktu itu yang reguler dan backpacker. Backpackernya itu harganya cuma 20 juta. 20 juta waktu itu kalau saya tidak salah ya. Itu tanpa makan. Dan jamaahnya bilang, Alhamdulillah, justru kami lebih senang tanpa makan. Kenapa? Di masjid itu banyak yang bagi-bagi makanan. Itu bulan biasa, Bapak Ibu. Konon di bulan Ramadan. Ya, bahkan tadi kami baru bertemu orang tua kami di di apa di Aceh Jaya. Beliau setiap tahun ya rutin berangkat dan beliau bilang beliau memang tidak suka dengan kalau disediakan makan karena sayang nanti banyak berbagi-bagi di masjid ya akhirnya tidak termakan. Mungkin ada yang muncul seperti ini. Wah, berarti kita makan nasi sedekah orang dong. Kita makan eh, takjil sedekah-sedekah orang dong. Bapak Ibu semuanya, tanpa Bapak Ibu tadahkan tangan, mereka akan paksa untuk diletakkan di depan kita. Begitulah ketika bulan suci di bulan Ramadan. Mungkin sudah ada yang pernah umroh di sini, ya, yang merasakan puasa hari Senin dan Kamis, baik di Masjid Nabawi ataupun di Madinah. Bapak Ibu nggak usah minta, ya, mau Bapak Ibu puasa atau tidak, itu takjil dikasih. Itu hari biasa, ya, itu hari biasa. Kita lanjut. Nah, kenapa juga orang berbondong-bondong di bulan Ramadan itu pergi ke tanah suci? Karena ini mereka mengharapkan pahala umroh yang setara haji tadi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Faida kana Ramadan i'tamiri fihi fa innahu umratan fi Ramadan hajjan. Jadi jika Ramadan tiba, ya berumrahlah pada saat itu karena umrah Ramadan itu senilai dengan haji. Di hadis yang lain disebutkan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya berhaji bersama Rasulullah. Dan ini hadisnya sahih dan populer. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang sekarang masih ragu-ragu umroh di bulan Ramadan, apakah masih ragu?
Nah, kalau masih ragu, ya bilang saja sama pemerintah, percepatlah hajiku jadi tahun depan. Paling dibilangnya sini 300 juta baru bisa haji tahun depan katanya. Tapi kalau misalnya kita masih antrinya panjang, tapi masih punya rezeki lebih, ya mungkin ada 40 juta, 50 juta, atau mungkin 100 juta misalnya, silahkan manfaatkan. Umroh di bulan Ramadan. Nah, kita bicara data Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu bagaimana sebenarnya di bulan Ramadan itu kita kondisinya. Nah, ini tren pertumbuhan jamaah umroh Ramadan. Ini dari Indonesia, data ini Indonesia yang pertama kita bahas. Setelah pandemi tahun 2022 sampai 23 itu jumlah jamaah itu naik 12 kali lipat dibanding sebelum pandemi. Jadi ketika bulan Ramadan saja itu ada 1,117 juta jemaah. 1.170.000 jemaah di tahun 2023. Tahun 2024-2025 itu naik Bapak Ibu 130,8%. Artinya tahun lalu ya. Ramadan kemarin tuh bulan Maret April ya. Bulan April itu naik 130%. Kita lihat lagi ini data jamaah Indonesia tok, belum seluruh dunia ya. Ini kita lihat seluruh dunianya. Ini tren pertumbuhan jamaah umroh Ramadan dari seluruh dunia. Arab Saudi mencatat rekor baru itu 500.000 jamaah memasuki Masjidil Haram setiap hari. Ketika di total ya yang masuk Masjidil Haram pada hari ke-22, jadi ini dihitung sama Saudi yang menggunakan teknologinya mereka, di hari ke-22 itu tahun lalu ya, Ramadan kemarin itu lebih dari 3 juta orang yang masuk masjid Bapak Ibu. 3 juta orang. Kalau di hari biasanya itu 1,8 juta per bulan dari Indonesia, ya artinya dalam dalam sebulan mungkin eh, 2,5 juta, karena jamaah tertinggi itu dari negara yang kedua itu dari Indonesia, yang pertama itu Pakistan. Nah, kalau di total dua negara ini dan yang lain mungkin 2,5. Itu satu bulan. Ini dalam satu hari 3 juta. Sudah kebayang ya gimana ramenya? Satu hari 3 juta. Sudah kebayang ya? Nah, silakan dibayangkan Bapak Ibu. Jumlah jamaah pada bulan lainnya. Nah, ini bulan lainnya nih. Kalau dari kuartal pertama di Indonesia tahun 2025 aja, cuman berapa ya? 218.000. Itu sebulan Bapak Ibu. Ya 217.000, dan Januari itu adalah high season di Arab Saudi. Jadi liburan sekolah saja di Arab Saudi itu 218.000 jamaah dari Indonesia. Itu sebulan. Nah, yang kita ceritakan sebelumnya itu 3 juta orang dalam satu malam. Ya, jadi sudah kebayang ya gimana ramenya. Nah, terus sebenarnya gimana? Kalau kita udah tahu data-data tadi, sebenarnya gimana umroh di bulan Ramadan itu dari tahun ke tahun? Nah, seperti yang kami sudah sampaikan, jamaah umroh itu sangat padat. Ya, silakan nanti searching di, mungkin ada yang pakai TikTok di sini atau ada yang pakai Instagram. Ya, silakan cek bagaimana ramenya umroh pada saat Ramadan. Ya, sangat padat. Bahkan ada kemarin video ya yang menunjukkan dia mau pulang ke hotel itu macet bisa 2 jam sampai hotel itu jalan kaki. Bagaimana dia yang naik bus? Saya punya teman, eh, saya sebut saja mungkin namanya, Bang, saya lupa nama, nggak usah saya sebut lah ya. Jadi eh, dia cerita ya setelah pulang sholat tarawih jam 11 malam, kemudian dia keluar, kebetulan hotelnya itu naik bus. Nah, ini tantangan yang naik bus nih ya. Kemudian dia naik bus, kebetulan parkir busnya itu di belakang Tower Zamzam. Bapak Ibu, untuk keluar dari Masjidil Haram ke parkiran yang biasanya kalau hari-hari biasa itu 10 menit, kurang lebih dia bisa tempuh 2 jam. Akhirnya nyampe hotel itu menjelang subuh. Nah, itu kalau naik bus. Jadi
Apakah kita ada paket yang naik bus? Ada, tapi makanya harus bersiap-siap ya. Nah, tapi kita tidak sarankan. Kalau misalnya kuat mentalnya, silahkan. Nanti kita bahas selanjutnya. Ketika bulan Ramadan itu, ya, saf sholat saja itu bisa mencapai 3 kilometer, 3 kilometer nggak putus-putus. Kami yakin orang yang berangkat di bulan Ramadan itu biasanya karena mereka sudah pernah umroh di bulan-bulan biasanya. Makanya dia pengen nyobain Ramadan. Itu kebanyakannya begitu. Ada satu dua yang baru ada ya, tapi kebanyakan yang umroh di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang sudah pernah umroh di bulan-bulan lainnya. Di bulan-bulan lainnya, Bapak Ibu, pernah ya sholat Jumat di Masjidil Haram? Bagaimana kalau Bapak Ibu datang sholat Jumatnya itu jam 11? Kira-kira masih dapat soft di masjid nggak? Nggak dapat. Saya pernah, ya, bahkan bukan pernah. Setiap sholat Jumat, kalau sudah datang jam 10, mesti sholatnya itu kalau nggak di emperan jalan, ya di dalam mall. Nggak dapat ke masjid. Itu hari Jumat di bulan biasa. Gimana kalau Jumatnya di bulan Ramadan? Dan hari-hari biasa di bulan Ramadan itu ngalahin hari Jumat di bulan biasa. Artinya ramai sekali. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa kebayang nggak? Ketika Bapak Ibu beli paket umroh, ya, paket umrohnya itu Bapak Ibu memaksakan untuk beli paket dengan makan, ya. Jadi ini kita ceritanya nih Bapak Ibu habis sholat zuhur ya kembali ke hotel, kemudian beres-beres untuk sholat asar sekaligus berbuka puasa di Masjidil Haram. Karena Bapak Ibu takut tidak dapat soft di dalam, karena kalau di luar masih panas mungkin. Akhirnya Bapak Ibu jalanlah dari Masjidil Haram dari hotel ke Masjidil Haram 30 menit atau bahkan 1 jam sebelum azan. Masuklah Bapak Ibu semuanya ke masjid. Ya, sholat asar. Kalau akhirnya Bapak Ibu lanjutkan sampai berbuka puasa. Posisi Bapak Ibu softnya masih enak di dalam masjid gitu ya, atau di pelataran masjid. Ketika sudah berbuka puasa, kemudian sholat maghrib, lantas Bapak Ibu pulang ke hotel. Kenapa? Ngejar makan. Bapak Ibu pulang ke hotel, makan. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu mau sholat Isya? Hampir bisa dipastikan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan soft yang tadi Bapak Ibu tempati. Bahkan mungkin nggak bisa masuk lagi ke masjid. Kenapa? Orang sudah ramai. Orang lain nggak peduli. Mereka nggak makan di hotel. Mereka mereka sudah makan roti saja sudah kenyang sampai jam 11 malam. Habis itu nanti mereka keluar beli makan di Sofwah atau di pinggiran di resto-resto pinggir jalan, bayar 15 sampai 20 rial bisa makan 2 sampai 3 orang. Mereka tetap habis sholat maghrib mereka nggak mikirin makanan. Kenapa? Karena mereka sudah kenyang dengan roti, makannya nanti setelah sholat tarawih. Bapak Ibu karena sudah terlanjur beli paket dengan makan, mau tidak mau ya pulang. Kalau nggak rugi. Kami pernah Bapak Ibu di 2023 memberangkatkan jamaah umroh satu grup, satu bus. Ya hotelnya jaraknya nggak jauh ya. Ramadan itu kalau jarak 800 meter atau 10 menit jalan kaki itu masih masih dekat. Nanti kita kasih tahu alasannya kenapa itu kok jadi dekat gitu. Karena mereka paket sama makan, Bapak Ibu tahu, setiap pulang mereka ngomel. Yang disalahkan travel. Ini makanannya kok habis, gitu. Akhirnya mereka besoknya setelah sholat maghrib langsung pulang. Akhirnya nggak ke masjid atau nggak dapat ke masjid, sholatnya di jalanan, ya kan? Karena rame. Akhirnya besoknya mereka mikir, ini kayaknya habis sholat tarawih aja deh. Nanti aku pesankan sama orang hotel tunggu biar diamankan. Makanannya aman tapi basi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu siap seperti itu? Kalau saya pribadi, ya lebih bagus ya, lebih bagus kita mempersiapkan diri lah. Anggap hotel itu menjadi rumah kita. Atau juga makanan lebih hemat Bapak Ibu. Nanti makan ya, makan terbang ya. Kalau istilah anak kos itu lebih hemat makan terbang daripada ikut paketan di hotel. Kok bisa?
Ya, kenapa bisa seperti itu? Nanti kita lihat nanti hitung-hitungannya. Nanti saya mau tunjukin hitung-hitungannya. Makanya Bapak Ibu stay tune di sini terus. Rugi kalau nggak sampai akhir ya. Karena mungkin nggak akan ada Bapak Ibu temuin travel nanti yang mau nunjukin hitung-hitungan sama Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kondisi di Tanah Suci ketika bulan Ramadan? Harga hotel naik drastis. Apalagi apalagi aturan terbaru Kerajaan Saudi Arabia terkait syarat penerbitan visa itu harus membeli hotel yang berlisensi. Ini saya jelasin pelan-pelan Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang Saudi punya aturan baru. Kalau kita mau dapat visa, beli hotel yang berlisensi. Di Tanah Suci itu banyak hotel tak berlisensi. Pernah Bapak Ibu lihat video penggusuran-penggusuran hotel, penutupan-penutupan hotel, itu karena hotel itu tak berlisensi. Artinya kalau tahun lalu, ini aturannya baru berlaku bulan Juli kemarin ya Bapak Ibu. Artinya kalau tahun lalu 2025 kita masih bisa nginap di apartemen atau di dar istilahnya, tahun ini nggak bisa lagi, ya kan? Kenapa? Kalau kita mau dapat visa, ini kita jalurnya jalur jujur ya. Kalau jalur bohong sih ya asal ada duit bisa diatur. Sama ajanya negara Saudi kayak di Indonesia pun dalam penerbitan visa, kalau ada aja kita duit mau nekong jalur bisa. Tapi kan kita mau ibadah, jujur-jujur saja lah. Kan begitu. Kebayangkan nggak, Bapak Ibu bisa kebayang ya. Hotel sekarang banyak ditutup dan banyak digusur. Tapi peminat orang ke Tanah Suci itu semakin tinggi. Saya enggak lupa nyiapin data ya bahwa di 2 bulan lalu saja ya baru 3 bulan kenaikan pertumbuhan dari Indonesia saja itu kalau saya tidak salah 18%. Artinya pertumbuhan jamaah naik tinggi, hotelnya banyak yang ditutup. Otomatis apa yang terjadi? Harga naik. Kenapa? Orang rebutan hotel. Jadi kalau Bapak Ibu tahun lalu bisa dapat harga misalnya, oh aku kemarin 35 juta. Misal, itu misal aja. Tahun ini ya mungkin jadi 32, 37 juta gitu. Ini contoh ya. Jadi ini berefek. Bukan travelnya mungkin mau ngambil untung gede, nggak juga. Nanti Bapak Ibu kami kami tunjukkan hitungannya biar bisa ngitung sendiri juga gitu. Ya. Kemudian eh, selanjutnya, ini dia. Ini di tahun lalu kami juga melakukan seperti ini ya. Kita tunjukin tuh harga hotel tuh sama jamaah. Nih, perbandingan harga hotel sebelum dan saat Ramadan. Yang sebelah sebelah kiri saya berarti sebelah kiri Bapak Ibu juga ya. Ini adalah hotel di bulan biasa. Ya, di situ ada tanggal-tanggalnya tuh. Ya, ini salah satu syarikah yang punya hotel, yang punya allotment di Mekah. Hotel syarikahnya sama ya. Nah, kita ambil contoh 2 hotel yang sama, yaitu Al-Masa Grand dan Al-Masa Dar Al Faizin. Kita coba yang ini aja deh, Al-Masa Dar Al Faizin. Kalau dulu namanya Ramada, ya. Al-Masa Grand ini Grand Al-Masa. Ramada ini sebelahnya hotelnya sebelah-sebelahan. Bapak Ibu lihat ini yang Grand Ramada. Di bulan 12 ya, dari tanggal 15 bulan 12 sampai tanggal 7 bulan 1 hotel sekamar berempatnya 600 rial per malam. Sudah termasuk makan. Yang FB itu makan, full board makan 3 kali sehari. 600 per malam. Sekarang kita lihat di bulan Ramadan, Al Masadar Al Faizin, hotel yang sama. Tang di tanggal 1 sampai 20 Ramadan hotelnya dipukul rata. Yang kamar kuat harganya 700. Naik berapa? Naik 100. Saya izin ada kalkulator nggak? Jadi kita biar bisa cerita nih ke Bapak Ibu. Oh ini ada kalkulator ya. Silakan Bapak Ibu hitung-hitung sendiri juga. Ya. Di kemudian last 10 days. Ini maksudnya apa? 10 hari terakhir. Ya. 10 hari terakhir hotel
Almasa Dar Al Faizin ini itu harganya 15.000. Artinya dia dibeli paket. Jadi Bapak Ibu nggak bisa beli satu malam nggak bisa. Makanya ada istilah paket iktikaf, umroh iktikaf. Kenapa? Karena mereka jual langsung paket 10 hari. Sekarang kita hitung nih, ya, berapa hotel Ramada. Dan ini Bapak Ibu tahu nih, kalau tadi yang sebelah kiri, mealsnya dah tulisannya FB, sudah include, sudah termasuk makan namanya. Kalau yang di bulan Ramadan, mealsnya 75 SAR per hari. Artinya itu kalau mau makan bayar lagi segitu. Sekarang kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau kita 30 hari di hotel ini, 700 dikali 20 hari. Nah, ini 1 sampai 20 dia jualnya harian. Berarti 14.000 rial. Kita kan 30 hari lebih di sana. Berarti berapa? Anggaplah 30 hari pas. Berarti last 10 days-nya kita ambil juga. 14.000 tambah 15.000. Berapa? 29.000 rial. Anggaplah kita kali 4.500. Berapa jadinya? Harga kamar saja selama 30 hari. Kamar tok ya Bapak Ibu. Itu 130.500.000. Nah, itulah kita bagi nanti jadi 4. Berapa dapatnya? Jadi untuk kamar tok di Hotel Ramada totalnya 32.625.000 tanpa makan. Itu hotel tok. Dan Bapak Ibu tahu berapa jarak hotel ini ke Masjidil Haram? Itu jaraknya kurang lebih 770 meter. Grand Almasa itu jaraknya 700-an meter Bapak Ibu ya. 740-an meter. Banyak travel bilang Grand Almasa itu jaraknya 400 meter. Itu bohong Bapak Ibu. Jaraknya Grand Almasa itu 700 meteran. Saya mau tunjukin ke Bapak Ibu semuanya bagaimana cara ngukur jarak hotel ke masjid. Ini real Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya punya Google Maps ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak Maps-nya? Nggak kelihatan ya? Saya share dulu Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tahu cara ngukur jarak. Jangan nanti Bapak Ibu dibilang 400 meter percaya aja gitu. Ya, sudah kelihatan? Oke. Nah, silahkan lihat di layar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktek juga. Ya, bisa praktek juga. Pertama caranya Bapak Ibu klik di pencarian, cari nama hotelnya. Nah, kita tadi lagi ngitung hotel Ramada. Ya, Ramada. Ramada Dar Al Faizin. Hotel Ramada ini lokasinya ada di Jalan Ajiat. Nah, kalau Bapak Ibu tahu hotel yang di belakang Tower Zamzam yang gede, ya, itu namanya Grand Almasa. Hotel itu sebelahan dengan Ramada. Kita ukur. Kalau udah dapat hotelnya ukur. Kalau pakai laptop, ya, di titik hotel ini pencet lama. Kalau pakai laptop kalau pakai laptop klik kanan. Kalau pakai handphone klik lama dia. Nanti muncul seperti ini. Terus klik ukur jarak. Ya, ukurlah jaraknya. Nah, ini sampai simpang 3. Ada yang tahu simpang 3 ini? Ini simpang 3 Ajiat Makarim. Nah, terus tarik. Ini WC 3. Yang nomor 15 ini WC 3. Berapa jaraknya? Jarak total Hotel Ramada itu 831 meter ke pelataran. Sekarang kita ukur jarak Hotel Ramada apa? Grand Almasa. Jadi mungkin ada Bapak Ibu di sini juga yang sangat yakin kalau Ajiat Makarim itu 200 meter atau 400 meter. Ini kita cari, ini kan tadi Ramada ya. Berarti, nah ini dia, Grand Almasa di sini. Kita ukur jaraknya, tarik, ini sampai simpang 3 Ajiat Makarim. Kemudian ini WC 3. Berapa jaraknya? 753 meter. Itu Hotel Ramada.
Dan kita tadi ini Hotel Grand Almasa dan sudah tahu tadi berapa kamar doang ya di Ramada untuk 4 orang masing-masing bayar 32.625. Itu baru kamar Bapak Ibu, baru kamar, belum tiket pesawat ya. Ini saya tutup dulu. Saya stop share, kemudian saya share lagi materi yang tadi. Nah, silakan lihat Bapak Ibu. Nah, yang kita hitung tadi itu baru kamar. Gimana dengan pesawatnya? Kalau di hari-hari biasa, di bulan biasa, tiket pesawat Lion Air dari Bandara Kuala Namu, PP, ya, hati-hati juga. Jangan kalau Bapak Ibu berangkat umroh, pastikan ada tiket pulangnya nggak? Jangan nanti jadi orang Arab kalau udah nyampe sana kan. Nah, kita tambah lah, kita tambah, anggap saja eh, harga tiketnya sama seperti bulan biasa, 13 juta. Berarti hotel, kamar hotel dengan tiket pesawat saja sudah 45.600.000. Visa, visa berapa? Anggap saja visanya 2.600.000, ya kan? Sudah 48.225. Nah, kita nggak usah hitung semua, Bapak Ibu. Itu belum asuransi, belum Sisko patuh, ya kan? Kemudian belum layanan handling di Saudi. Bapak Ibu ketika turun dari bandara, kopernya itu kan diurusin, itu ada biayanya. Kemudian waktu check-in hotel kan nggak check-in sendiri, itu ada biayanya. Waktu Bapak Ibu naik bus, ya kan, drivernya itu minta duit, itu ada biayanya, bukan Bapak Ibu yang ngasih secara langsung gitu kan. Nah, ketika di Indonesia juga, ya, Bapak Ibu masuk lounge, jangan Bapak Ibu pikir itu gratis, Bapak Ibu bayar gitu ya. Berapa angkanya? Mungkin antara 85.000 sampai 200.000 gitu. Bayar. Semua ada biayanya. Dan yang baru kita hitung tadi hampir 50 juta itu baru tiket, visa, sama kamar. Belum makan. Nah, poinnya Bapak Ibu, ini adalah hotel yang jaraknya 800 meter, harganya segitu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada hotel ya jaraknya sama dengan ini, ya, kurang lebih 750 meter sampai 800 meter, tapi biayanya tidak setinggi yang ini, ya, Bapak Ibu pilih mana? Secara sehat, Bapak Ibu pasti akan berpikir, ngapain aku bayar yang mahal? Jaraknya juga sama, ya kan? Pasti Bapak Ibu berpikir seperti itu. Nah, kemudian gimana sebenarnya kriteria hotel terbaik di bulan Ramadan di mata jamaah? Ya, kalau sudah di mata jamaah tentu yang pertama tentu mesti dekat dong, ya kan? Kalau Bapak Ibu mau dekat, konsekuensinya mesti harganya juga selangit, ya. Ada kemarin ya, saya lupa dari mana mereka, apakah dari Medan apa dari Aceh, ya, ibu-ibu apa ya kita bilang ya, ibu-ibu sosialita lah gitu, minta hotelnya yang dekat. Nah, saya enggak bilang, saya belum menawarkan Bapak Ibu yang Tower Zam-Zam. Ya, saya baru tawarkan waktu itu hotel yang Olayan Ajiat. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, tahu WC3. Kalau tahu WC3, kalau berdiri di depan WC3 ada hotel bintang 3 yang pertama dapat, itu namanya Olayan Ajiat. Bapak Ibu tahu kalau kita nginap di situ berapa? Total harga paket itu mungkin kita bisa kena 103 juta. Itu baru di situ. Terus gimana kalau di Pullman Zamzam? Gimana kalau di Sofwah? Mungkin selama full Ramadan bisa kena 170 sampai 200 juta. Ah, ini jangan-jangan travel yang ngambil untung. Travelnya paling ngambil untung juga 1-2 juta. Nanti kalau Bapak Ibu mau hitung-hitungan, nah, nggak jangan di sini ya. Nanti datang ke kantor. Saya tunjukin. Tuh. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kembali lagi ke kita. Kita sebenarnya ke sana itu mau ibadah atau mau nikmatin hotel. Kalau mau nikmatin hotel, kami nggak nyarankan di bulan Ramadan.
lebih baik Bapak Ibu kalau mau nikmatin hotel berangkatlah di bulan Juli, di bulan Agustus itu hotel lagi murah-murah. Nah, Bapak Ibu dengan biaya misalnya 35 juta atau sampai 40 juta itu bisa nginap di pucuk Zam-Zam. Tapi kalau di bulan Ramadan, wah Bapak Ibu, orang kaya seluruh dunia berebut pengen liburan sambil ibadah. Itu yang kita saingin. Nah, itu dia. Kalau Bapak Ibu uangnya berlebih ya silahkan. Kemudian hotel yang terbaik di bulan Ramadan menurut jamaah ya tentu tanpa shuttle bus. Apa itu shuttle bus? Jadi dari hotel ke masjid dia naik bus. Nah, perginya mungkin enak, pulangnya Masya Allah menyedihkan. Ya, perginya mungkin 10 menit, 20 menit sampai masjid dari hotel. Walau hotelnya jaraknya mungkin 3 kilometer aja. Tapi kok bisa 20 menit kan rame ya, macet. Nah, pulangnya, waduh, bisa 4 jam, 5 jam baru nyampe hotel. Habis waktu. Nah, kemudian yang ketiga, hot, hotel yang baik menurut jamaah, hotel full service, fasilitas lengkap. Inilah pandangan jamaah Bapak Ibu. Ya, kenapa jamaah bisa berpandangan kayak gini? Karena mereka ketika beli paket umroh Ramadan, mereka tidak di-sharingkan, tidak diajarin dulu gimana sebenarnya kondisi umroh di bulan Ramadan itu. Nah, kita alhamdulillahnya setiap tahun kita akan edukasi jamaah kita gimana sebenarnya kondisi di Ramadan itu. Jadi kami paham Bapak Ibu punya uang gitu. Tapi pertanyaannya uang Bapak Ibu dibelikan untuk sesuatu yang tepat atau tidak? Nah, itu yang kami mau sampaikan. Terlebih-lebih kalau misalnya kita nggak punya uang gitu. Nah, sebab inilah permintaan jamaah ini yang satu 2 3 ini banyaklah akhirnya travel-travel itu bikin tipu-tipu Bapak Ibu. Ya, mereka mengelabui jamaah dengan mengatakan hotel dekat 400 meter jaraknya padahal aslinya 1 kilometer. Sekamarnya berempat, nyatanya nanti diisi 5 atau 8 gitu kan. Kalau 5 masih oke ya. Ini bisa 6 lebih daripada itu gitu. Habis itu nanti di sana tidak dibimbing, dibiarkan jamaahnya, ya kan? Nah, ini sangat menyedihkan kalau seperti itu. Ya, sangat menyedihkan. Tahun lalu kita mempercayakan kepada tim seperti itu tidak amanah. Alhamdulillah timnya pun tim yang tersebut kita keluarkan, tidak melayani lagi. Dan insya Allah ya di tahun ini kalau Bapak Ibu berangkat bersama kita, insya Allah petugas kita nanti akan berada di sisi jamaah selama 24 jam. Nah, keluhan jamaah terkait hotel saat bulan Ramadan. Nah, ini masih cerita hotel. Loh, ada yang bilang, wah sekamarnya lebih dari 5 orang gitu. Nah, kemudian makanannya selalu habis karena kalau balik ke hotel khawatir tidak bisa kembali lagi ke masjid. Nah, ini udah dibahas ya di depan tadi. Di beberapa area ada blokade, sulit untuk akses masuk ke masjid. Nah, ini biasanya di area Misfalah ya. Area Misfalah atau area, aduh, yang di belakang Anjung itu saya lupa nama area situ. Nah, itu ada juga pemblokadean, tapi paling sering itu di Misfalah. Bapak Ibu kalau eh, dua sebelum 2 jam atau 1 jam sebelum azan lah belum ke masjid, wah, pasti nggak bisa ke masjid. Sholatnya ya di jalanan gitu. Nah, kemudian pakai bus antrinya bisa sampai 4 jam itu yang kita ceritakan tadi. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu kalau di kita ya itu hotelnya insya Allah kita pilihkan di area yang tidak ada blokade dan tidak nanjak seperti yang mungkin Ajiat Sud gitu ya. Ajiat Sud itu kalau Bapak Ibu tahu Hotel Fajar Badi, wah, itu Ajiat Sud. Kita nggak pilih hotel tahun ini di situ, kita nggak di situ. Ya kita datar insya Allah. Kalau dia ada naik sedikit ya ke Hotel Ramada pun kalau Bapak Ibu glinding dari Hotel Ramada ke masjid itu turunan gitu. Cuman karena dia panjang jaraknya terlihat landai saja gitu. Selanjutnya, nah ini dia yang mau kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Kita mau memperkenalkan program kita. Ya, sebagian Bapak Ibu sudah kenal ya dengan program ini. Kita eh, insya Allah akan adakan lagi program Umroh Full Ramadan ya di tahun depan.
Tahun ini sudah berlalu, Alhamdulillah kita memberangkatkan satu bus. Tahun depan kita ada full Ramadan, ya, dan insya Allah dengan konsep yang lebih spesifik dan terorganisir lagi. Nah, kenapa kami menawarkan, ya, ini bukan yang salah satu yang, ini bukan satu-satunya yang terbaik Bapak Ibu. Banyak travel lain, silakan nanti Bapak Ibu pilih. Tapi kami mau pastikan ketika Bapak Ibu mendaftar di sini, yang pertama itu terbangnya langsung, nggak transit, insya Allah, ya. Terbangnya langsung dari Kuala Namu Jeddah. Nah, kemudian jarak hotel yang kita gunakan itu 800 meter. Aslinya nggak nyampe sih 800, 750 sekian. Nanti kita tunjukin ya ukurannya. Nah, jadi kalau 800 meter tuh kira-kira berapa menit sih jalan kaki? Jalan kakinya kalau santai 10 menit ya. Kalau jalan cepat tuh biasa bisa 7 menit. Makanya kalau di brosur kita mungkin ada pernah lihat brosur lama itu 7 sampai 10 menit. Karena itu ukurannya jalan cepat. Kalau jalan santai atau super santai bisa 13 menit sampai 15 menit. Kalau super santai, ya. Kemudian ini program kita ini full target amal. Maksudnya gini Bapak Ibu. Kami sering sekali ngelihat jamaah umroh Ramadan. Ketika nyampe sana, itu mereka kayak anak ayam kehilangan induk. Masjid, mereka ke masjid sendiri, ya kan, pulang dari masjid nggak ada kegiatan, kerjanya mereka sehabis sahur, ya kan, sholat subuh, tidur, ya kan, habis itu nanti sholat zuhur, kalau ke masjid rajin ya ke masjid, kalau nggak ya habis zuhur di hotel tidur lagi sampai jelang asar baru ke masjid, baru nanti mereka gaspol sampai malam, begitu terus selama 30 hari. Ya adalah jalan-jalan ke Jabal Rahmah misalnya atau ke Taif. Tapi di kita bukan itu targetnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap kami sediakan nanti jalan-jalan ya di waktunya. Mau belanja-belanja juga nanti ada waktunya. Tapi kita target amal. Yang nggak suka dengan target amal tentu nggak cocok dengan produk ini, dengan paket ini. Apa target amal kita, Bapak Ibu? Kita ada program nyantri di Tanah Haram, nyantri bareng. Nanti bareng Ustadz Eko ya. Ustadz Eko tuh yang mana sih? Itu yang tadi Bapak Ibu, yang buka pertama, yang paling ganteng itu. Nah, itu nanti yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Ya, selama 24 jam 30 hari di Tanah Suci. Nanti beliau yang akan mengkoordinir, ya. Ngapain aja, ya, paginya mungkin kita nanti ada baca surah apa gitu kan. Kita sudah susun jadwalnya, cuman saya tidak tampilkan di sini. Nanti akan saya kirim bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ngelihat programnya. Ya, nanti dalam eh, kita bagi ya. Nanti 10 hari terakhir itu kita stop kegiatan nyantri Tanah Haramnya karena 10 hari terakhir kita fokus iktikaf di masjid. Ya, kemudian di hari-hari sebelum iktikaf itu seminggu 3 kali ada program kajian. Ya, Ustadz Eko nanti yang akan mengkoordinir. Ya, di beberapa kajian nanti akan diisi Ustadz Eko juga. Ya, di kesempatan yang lain mungkin laki-laki nanti akan dibawa ke Masjidil Haram untuk kajian langsung ya dengan masyaikh-masyaikh ya, imam-imam yang ada di Masjidil Haram. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti akan ada kesempatan dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dimudahkan ada kesempatan belajar langsung dengan Imam Sudais misalnya. Jadi bukan bukan berimam di belakang beliau saja target kita, tapi juga Bapak Ibu eh, kita rencanakan juga ikut kajiannya bersama beliau. Ya mudah-mudahan nanti tim kita ya mulai sekarang itu sudah mulai mempersiapkan ya ini lebih baik dan mudah-mudahan tidak seperti tahun lalu yang tidak tereksekusi ya. Jadi kita full programnya target amal. Kemudian ini harga terbaik untuk layanan terbaik. Nah, kenapa eh, Bapak Ibu mesti memilih program ini? Ya tentu yang pertama mungkin ini yang termurah di kelasnya. Ya, termurah di kelasnya. Tapi bukan murahan Bapak Ibu ya, karena kita pilih hotel juga yang eh, jaraknya sama dengan hotel yang kita sebutkan tadi. Yang kita hitung-hitungan tadi. Nah, alasan kenapa harus pilih kita tentu ya kita dipandu nanti tim-tim yang muda ya. Sudah kita koordinir sejak sejak lama ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Jadi ini under under perusahaan langsung ya yang kontrol. Kalau kemarin kita kepercayakan kepada satu orang tapi qadarullahnya tidak begitu maksimal. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu
yang punya kendala di apa ya, mungkin sulit berjalan, itu kita akan bawakan kursi roda dari Indonesia. Jadi Bapak Ibu kapan butuh di Tanah Suci tinggal pakai. Jadi nggak rebutan dengan eh, orang-orang hotel, ya. Jadi selama 30 hari ya silakan di sana. Nah, tapi siapa yang mendorong? Nah, itu jamaah tentu yang mikir. Kita hanya menyediakan kursi rodanya. Begitu juga mungkin yang bawa anak balita ya, yang beratnya masih di bawah 100 kilo, nanti kita siapkan strollernya ya dari Indonesia. Jadi nggak perlu sewa, nggak perlu beli. Kalau udah punya, ya alhamdulillah gitu. Kemudian kita garansi dapat izin masuk Raudhah. Kalau tahun lalu, subhanallah ya, jamaah kita tidak bisa masuk Raudhah tahun lalu ya. Tapi ini sudah kita ambil alih ya, langsung dikontrol oleh perusahaan langsung pusat. Nah, jadi kita menjamin setiap jamaah itu akan mendapatkan tasreh, izin masuk Raudhah. Nah, jadi kalau sudah punya izinnya ya bisa masuk. Yang penting jangan telat dari jadwal yang ada di tasreh. Kalau telat, waduh ini salah jamaah berarti kan. Nah, kenapa kita garansi? Kok ada kata garansi? Karena Bapak Ibu, sejak bulan Desember 2024 sampai sekarang itu sangat sulit masuk ke Raudhah. Kenapa? Karena banyak mafia tasreh Raudhah hari ini. Ya, jamaah Indonesia mungkin dari 500.000 yang sudah berangkat selama kurang lebih 3 sampai 5 bulan ini, itu mungkin ratusan ribu jamaah yang tidak bisa masuk Rodoh. Nah, tapi alhamdulillah di musim ini ya, sejak awal musim kita sudah kasih garansi dan alhamdulillah kita buktikan ke jamaah semua bisa masuk ke Rodoh. Kemudian 24 jam petugas kesehatan insya Allah siap melayani ya, baik dari rumah sakitnya dan insya Allah juga dengan tim-tim yang non rumah sakit. Sedang kita siapkan kalau yang non rumah sakitnya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, yang rumah sakit insya Allah 24 jam siap membantu. Dan kita juga membackup pembiayaan medis ya Bapak Ibu, misalnya ada yang sakit tapi mudah-mudahan sehat semua ya, berangkat baik lewat kita ataupun lewat travel manapun mudah-mudahan sehat semua. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan sakit ya, nggak usah khawatir ya, ada coverage biaya sampai 400 juta. Sebenarnya lebih ya. 400 100.000 rial sebenarnya ya. Jadi kita urusin itu. Jadi nggak usah takut. Bahkan ya, kalau ada keluarga yang mungkin butuh cuci darah ya, nggak usah pusing ya. Semua ditanggung ya, semua ditanggung. Kemudian ada juga yang pengen umroh Ramadan nih, eh, apa ya, keluarga muda yang sedang hamil tua istrinya misalnya. Nah, Allah takdirkan misalnya dia melahirkan di Mekah, itu biayanya free ya, gratis, tidak usah dipikirkan ya. Travel akan bantu urus itu semuanya, akan cover ya. Nah, berapa grup yang akan kita buka ya? Untuk paket ini kita hanya buka untuk satu bus saja. Berdasarkan pemetaan kemarin, Bapak Ibu, ya, eh, berdasarkan pemetaan kemarin, kita kan ini pemasarannya by iklan ya di Meta Ads ya. Berdasarkan pendataan kemarin itu total yang eh, siap berangkat itu ada 28 orang. Artinya ya tinggal sedikit gitu ya. Itu yang dari iklan, belum yang dari tim syiar kita ya. Dari tim syiar yang belum kita data. Ditambah lagi Bapak Ibu semuanya, sejak tahun lalu itu travel-travel lain itu juga menitipkan jamaahnya ke kita. Di tahun ini juga seperti itu. Artinya insya Allah 40 seat ini akan eh, cepat ya. Karena target kita Bapak Ibu akhir November kita usahakan pendaftaran tutup. Nah, ada nggak paket yang lebih murah daripada ini? Ada Bapak Ibu. Ada. Ini dia ya. Full Ramadan semi backpacker. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mau pilih ini. Tapi kami sampaikan bahwa hotel yang kita gunakan
itu adalah hotel yang shuttle bus. Ya, busnya ada 24 jam. Ya, dari hotel itu per 5 menit ada busnya yang menjadi tantangan nanti dari masjid. Jadi apa kelebihannya? Tetap terbangnya tanpa transit. Ya, hotelnya pakai bus ke masjid. Untuk jamaah yang berpengalaman saja kami utamakan. Ya, kemudian harga terbaik tentu di kelasnya. Nah, paket kita Bapak Ibu, baik itu yang harga 39,9 juta dan juga 33.900.000 ini itu tanpa makan. Tapi kalau Bapak Ibu mau paketnya dengan makan, ya kami akan bantu. Ya, berapa biaya makan? Biaya makan kalau tadi yang Bapak Ibu lihat di sini itu 75 rial per hari. Hotelnya 800 meter, harganya Masya Allah, tambahan makan per harinya 75 rial. Nah, tapi kalau misalnya di kita, ya itu nanti tambahan per harinya 50 rial. Tapi tetap Bapak Ibu kami tidak sarankan. Kenapa? Karena ya 50 rial itu kalau Bapak Ibu beli makan di Sofwah atau di resto-resto sekitar Masjidil Haram itu harga 15 sampai 20 rial itu porsinya kalau perempuan mungkin makan 3 orang, laki-laki bisa untuk 2 orang. Jadi sayang sekali, gitu ya sayang sekali kalau misalnya dengan makan, ya seperti itu. Tapi kalaupun mau tetap ya kita bisa fasilitasi. Begitu juga dengan hotel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau upgrade, saya alhamdulillah punya uang yang sangat berlebih. Saya maunya hotelnya di eh, pucuknya Zam-Zam bisa nggak? Insya Allah bisa, gitu ya. Insya Allah bisa. Nah, kemudian untuk yang tadi program ini ya, program yang murah ini, nah kami kasih promo nih. Nah, bagi yang mau, kalau ada keluarganya 8 orang, ya kita kasih gratis 1 orang. Jadi daftar 8 yang berangkat 9. Ya, daftar 8 yang bayar 8 yang berangkat 9. Silahkan yang mau memanfaatkan. Ya, tapi ini kayak apa ya? Kayak versi haji regulernya Indonesia lah. Bapak Ibu tahu kan haji reguler itu hotelnya di mana? Masya Allah jaraknya jauh. Ya, jadi orang jamaah haji itu butuh perjuangan dia ke masjid. Ya, sama. Ini kurang lebih kayak gitu. Tapi ini hotelnya kita hotel berbintang Bapak Ibu, bukan hotel kelas apartemen yang kita gunakan. Nanti kita tunjukin videonya. Nah, ini hotel yang kita pakai di Mekah dan baik itu yang program apa tadi? Program yang reguler dan yang murahnya, yang semi backpacker. Ini yang reguler ya. Sebentar, biar saya bagikan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rezeki Pratama. Saya dari tim PT Bahlia dan inilah penampakan suasana ruang makan di Hotel Nur Manazil Al Kiram. Baik Bapak Ibu, inilah lorongan hotel kamar Hotel Nur Manazil Al Kiram. Dan inilah lobi dari Hotel Nur Manazil Al Kiram. Lihat suasana hotelnya. Ini lobi, tempat duduk, ruang. Nah, coba lihat ke depan. Sangat keren Bapak Ibu. View jam. Kemudian ini hotel yang kita gunakan untuk yang harga 39,9 juta ya Bapak Ibu. Ini yang di Mekah. Kemudian ini hotel yang kita gunakan untuk
paket hemat, ya, yang paket semi backpacker tadi. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mana dia? Oke, ini dia. Sebentar lagi loading. Ini dia. Namanya Hotel Al Hayat Suite. Ini kebetulan قبلة tempat قلبي saya juga yang كعبة ربي cukup dekat dengan يممت pengelola hotel. لها شوق حياتي Ini hotel بين kelas bintang صلاتي bintang 4 bintang 5 ya Bapak Ibu. وتحياتي Tapi ya itu هي tadi, في ke masjid naik عيني bis. هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق Tuh, di حياتي resepsionis ada بين jualan Indomie tuh. صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها Di معجزة dalamnya ada ربي bagolah-bagolah ya, يبقاها tempat حرما jual يزخر kebutuhan harian. بالآيات كم قصة Nah, ini وبداية lokasinya di Bata Quraisy. Jaraknya ke masjid 5 km. هدايا Jaraknya ke masjid itu 5 km, Bapak Ibu. Nah, itu tadi pilihan hotelnya. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, kalau yang tadi yang 40 juta, hotelnya di mana? Hotelnya itu di Jalan Ajiat Sud. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, ya, tahu Hotel Aska Sofa. Nah, Aska Sofa itu kesananya lagi, ya. Dari Aska Sofa itu kurang lebih dia 550 meter lagi. Nah, itu dia. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu memilih yang mana. Mau yang nyaman dengan jalan kaki 10 menit, ya kan? Atau mau yang hemat, ya. Bisa bawa keluarga banyak. Itu terserah Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait yang umroh semi backpacker ini, travel-travel gede di Medan itu jualnya di harga 35 juta. Nah, silakan Bapak Ibu ya ambil kesempatan promonya kalau mau. Dan khusus ya yang ikut Zoom pada malam hari ini ya, khusus yang ikut pada Zoom pada malam hari ini. Nah, kita kasih ekstra bonus kalau daftarnya ya. Kalau daftarnya mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa ekstra bonus yang kita mau kasih ya? Yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih ya pembuatan paspor secara free ya, nggak bisa dapat semua Bapak Ibu ya, pilih salah satu. Atau yang kedua, perlengkapan umroh yang bergaransi, karena program tadi itu tanpa perlengkapan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sejak tahun lalu kita masih kasih perlengkapan, cuman karena harga hotel yang Masya Allah naik tinggi dengan aturan Saudi yang kami jelaskan tadi, sudah nggak sudah tidak sanggup lagi lah untuk membackup. Tapi kalau Bapak Ibu daftar ya, sampai DP ya pesan booking seat paling lambat nanti hari Minggu ya, DP 5 juta kita bisa kasih kalau Bapak Ibu pilihnya ini. Atau Bapak Ibu bisa pilih juga tiket liburan PP Kuala Namu Kuala Lumpur. Jadi kalau Bapak Ibu pengen Ih, apa namanya, pengen liburan ke Malaysia, kami belikan tiketnya gratis. Tiket ya. Nah, yang dari Pekanbaru bisa, bisa. Yang dari Padang bisa, bisa. Kami akan berikan tiket PP ya. Atau Bapak Ibu boleh pilih juga paket liburan ke Sabang dan Banda Aceh 4 hari 3 malam. Free paket ya, all in.
Makannya, busnya, hotelnya kita sediakan, ya. Foto-fotonya itu kita sediakan. Kalau yang ke Malaysia tadi tiket pesawat saja ya, PP. Tiket pesawat Bapak Ibu, bukan tiket kapal ya. Atau Bapak Ibu juga boleh. Aku punya paspor, perlengkapan umroh juga bisa pinjam punya saudara. Tiket liburan ke Kuala Lumpur, aduh tiap bulan ke Kuala Lumpur misalnya. Ah, Bang udah pernah, kasih uang aja lah 1 juta, boleh ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih dengan syarat ini Bapak Ibu bisa ambil kalau Bapak Ibu DP paling lambat hari Minggu. Berapa DP minimalnya? 5 juta dan bonus dipilih salah satu. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Yang perlu kami sampaikan adalah ini penawaran salah satu Bapak Ibu, bukan satu-satunya. Ya, kalau Bapak Ibu merasa yakin, ya, silahkan. Ya, silahkan. Karena toh juga kursi terbatas. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, pesawat yang terbang langsung bulan Ramadan satu-satunya dari Kota Medan cuma Lion Air. Dan pesawat yang terbang juga cuma satu. Kalau di bulan-bulan biasa itu seminggu terbangnya 4 kali. Artinya sebulan 8 kali. Tapi khusus Ramadan terbangnya hanya 1 kali. Artinya siapa cepat dia dapat. Karena kami pun dibatasi tiketnya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dimoderasi oleh Ustadz Eko. Nah, perlu saya perkenalkan lagi ke Bapak Ibu semuanya bahwa yang menemani Bapak Ibu nanti ke Tanah Suci ya selama 30 hari lebih itu adalah Ustadz Eko. Masya Allah, Ustadz Eko ini orang yang sudah lama berkecimpung di travel, di dunia pelayanan, terkhusus umroh Bapak Ibu. Dan Ustadz Eko adalah pembimbing atau tour leader yang bersertifikasi BNSP dari Republik Indonesia. Artinya sudah sangat teruji. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti dimoderasi oleh Ustadz Eko. Ya, bisa lewat chat pertanyaannya atau bisa juga melalui eh, suara. Silahkan, Mbak Hasan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Aulia yang sudah menyampaikan detail informasi yang begitu sangat lengkap. Namun dari sudah disampaikan barangkali di antara Bapak dan Ibu ada barangkali yang ingin ditanyakan seputar umroh Ramadan, bagaimana sekali jalan atau apa saja perlengkapan butuhkan dan sebagainya sebelum keberangkatan sampai dengan kita tanah suci. Kali ada yang ditanyakan, silakan Bapak. Silakan hidupnya sampaikan pertanyaan. Kalau malu bisa di kolom chat juga ya Bapak Ibu. Mungkin kita 5 menit ke depan akan tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kami anggap berarti sudah paham semuanya. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk ini ada pertanyaan. Ini dari Ada pertanyaan masuk? saya baca aja langsung Ustadz ya. Ya, silakan. Berangkat umrohnya dari Medan tanggal berapa Ustadz? Jadi keberangkatan umroh full Ramadan ini ya dari Lion Air itu sudah dijadwalkan itu berangkatnya tanggal 17 Februari ya. Pulangnya 2 Syawal. 17 Februari itu 1 hari sebelum Ramadan. Jadi besok Ramadan ya kita terbang hari ini. Artinya kita terbang 17 Februari sampai sana langsung sholat taraweh pertama. Nah, itu dia. Pelunasan terakhir yang 33,9 juta kapan? Pelunasan terakhirnya 45 hari sebelum keberangkatan, Pak. Ya, 45 hari sebelum keberangkatan. Eh, Nah, nggak bisa apa nih, Kak? Wah, nggak bisa ya. Nah, gimana tuh? Maksudnya gimana? Ada pertanyaan kemarin, waduh bisa nggak terbangnya 3 Ramadan? Atau kayak tahun lalu kan kalau Lion Air itu terbangnya 3 Ramadan dan 8 Ramadan.
Nah, kalau pertanyaan yang dimaksud, waduh nggak bisa terbang gara-gara terbangnya sehari sebelum Ramadan, nah ini yang agak sulit kita akomodir. Kenapa? Karena kita yang ngikutin jadwal maskapai, bukan maskapai ngikutin jadwal kita. Kenapa begitu? Eh, Kalau misalnya kita terbang transit misalnya dari Kuala Lumpur, nah itu bisa kita setel. Ya, misal kita mau berangkat 3 Ramadan, biar sempat buka puasa pertama bersama keluarga mungkin. Nah, itu bisa di setel. Kalau transit, nah yang menjadi persoalan, Lion Air dari Medan itu pesawatnya bukan pesawat komersial, dia pesawat charter. Ya, ibarat kita mau ke Sabang, ya kita sewa satu bus, nggak ada penumpang lain yang di pinggir jalan boleh berhentiin. Kita jalan terus. Nah, Lion Air dari Medan tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau dia sudah tetapkan tanggal, maka kita mau tidak mau mengikutinya. Tapi jadwal ini yang sudah diajukan eh, masih menunggu finalisasi dari pihak Lion Air-nya. Mudah-mudahan ada keputusan dari Lion Air yang lebih baik. Tapi apapun itu keputusannya, insya Allah itu yang terbaik, Bapak Ibu. Kemudian, benar ini yang saya maksud tadi. Hari terakhir promonya kapan? Promo yang kita sebutkan tadi ya itu sampai hari Minggu. Jadi kalau mau dapat salah satu dari apa yang kita tawarkan tadi promonya, silakan booking sebelum hari Senin, artinya hari Minggu terakhir, gitu. Nah, booking seat ya. Nah, misal gini, bisa nggak kalau sudah daftar DP 5 juta langsung dibelikan tuh tiket Kuala Lumpur, Kuala Namu Kuala Lumpurnya PP? Bisa. Ya langsung kita belikan dengan catatan tentu tidak ada pembatalan dari keberangkatan. Kalau ada pembatalan tentu ada konsekuensinya. Ya mungkin eh, kita tarik misalnya apa namanya biaya promonya itu gitu. Kenapa? Karena kesannya main-main gitu. Ya kesannya main-main. Hari terakhir saya mau bawa orang tua. Semoga Allah mudahkan ya Pak Arif ya. Semoga Allah mudahkan. Yang jelas nanti kalau orang tuanya butuh eh, apa ya alat kesehatan seperti kursi roda, tolong disampaikan, insya Allah kita siapkan. Walaupun butuhnya nggak tahu, misalnya butuhnya kapan, kadang butuh, kadang enggak, tetap kita siapkan. Nah, durasinya kalau berdasarkan jadwal yang saya sampaikan tadi, berangkat sehari sebelum Ramadan, pulang Lebaran kedua, itu totalnya 33 hari. Di Madinah berapa hari? Kita di Madinah 5 hari, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, sisanya di Mekah. Kita lebarannya di mana? Kita lebarannya di Mekah. Kalau eh, gimana nanti kotanya mana dulu, Mekah dulu atau Madinah dulu? Kalau kondisinya confirm seperti yang disampaikan Lion Air berangkat sehari sebelum Ramadan, maka kita masuk Madinah dulu. Maksudnya apakah terbang pesawatnya ke Madinah? Nah, kalau terbang pesawatnya, ini yang kita belum tahu, bisa jadi ke Jeddah. Tapi kalau memang dia ke Jeddah, berarti dari Jeddah ke Madinah dulu kita. 5 hari kita di Madinah, puasa awal Ramadan, sisanya nanti di Mekah. Tapi kalau tahun lalu, karena terbangnya itu di 8 Ramadan, pulangnya itu di 8 Syawal, kurang lebih ya, kita terbangnya, kita masuk ke Mekah dulu. Setelah Idul Fitri, raya kedua, kita ke Madinah. Nah, itu tahun lalu. Gitu. Jadi, kondisi-kondisi mana duluan, Madinah, Mekah duluan, itu menentukan pesawat ya, menentukan pesawat. Paket 33,9 apa bedanya? 39,9. Ya, ini saya tunjukin lagi ya. Saya jelasin aja deh. Paketnya yang pertama, yang paling utama perbedaannya adalah di hotel, Bapak Ibu. Ini yang paling poin pentingnya di hotel. Kalau yang 39,9, Bapak Ibu cukup jalan kaki aja, santai, 10 menit nyampe hotel, nggak ada blokade. Ya, itu dia. Jarak hotelnya 700-an meter. Ya, itu kalau yang 39,9 juta. Kalau yang 33,5 juta, itu jarak hotelnya 5 kilometer. Ke masjidnya naik bus. Busnya gratis, disediakan hotel 24 jam ada. Cuma yang menjadi tantangan, karena kita ini bulannya bulan Ramadan,
itu nanti akan sangat ramai sekali. Nah, jadi kami tidak menyarankan kalau bawa orang tua, kalau yang di 33,5 itu, 33,9, 5 apa ya, 9 ya? 33,5 ya? 33,9. Nah, kami tidak menyarankan orang tua apalagi yang kesulitan jalan. Karena nanti di bus bisa berdiri lama karena macet. Ah, ini tantangannya. Ya, jadi jangan banyak sekali jamaah yang Masya Allah eh, ngerasa tertipu karena itu. Jadi kami ini buka-bukaan aja di depan Bapak Ibu. Kalau sanggup, ayo gitu. Kalau saya sih sanggup Bapak Ibu. Ya, kalau waktunya nih Pak Syahrul ya. Eh, apakah ada kemungkinan pindah hotel saat di Mekah? Soalnya Ramadan sebelumnya saya jumpa beberapa jamaah yang mengeluh karena pindah hotel. Nah, betul sekali ini Pak Syahrul ya. Banyak kami temukan seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau Pak Syahrul tadi lihat hitung-hitungan hotel kita yang kita contohkan tadi, itu kan ada 1 sampai 20 Ramadan. Kemudian 10 hari, 10 akhir Ramadan. Kebanyakan travel ya, kebanyakan travel dia ambil 1 sampai 20 Ramadan. Sisanya dia pindah ke yang lebih jauh. Kenapa? Karena dia udah nggak sanggup lagi bayar di situ. Kalau kita ya, yang kita gunakan ini tidak skema 1 sampai 20, kita ambil langsung yang full. Jadi selama 30 hari. Jadi pembelian hotel di bulan Ramadan itu seperti yang tadi ya, ada 1 sampai 20. Kemudian 10 hari terakhir. Nah, ada cara pembelian kedua, itu langsung pembelian full 1 bulan. Pembelian full 1 bulan ini biasanya dikasih lebih dari 30 hari. Biasanya 1 Ramadan sampai 1 Syawal itu kan lebih daripada 30 hari biasanya. Nah, yang kita gunakan bertahun-tahun itu kita langsung ambil full. Jadi nggak ada cerita pindah-pindah hotel. Ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu boleh kontrak dengan kita. Ya, silakan. Mungkin, oh aku nih mau kontrak nih. Kalau pindah hotel nanti aku minta ganti rugi. Ayo, boleh, silahkan. Ya, silakan. Nah, kemudian kalau waktunya cocok, saya mau ambil yang harga 39 jutaan. Tafadol, ya Ibu Ira, tafadol silahkan. Ya, kalau saran kita sebelum minggu silahkan DP biar dapat salah satu bonus yang disebut tadi. Kemudian Pak Fajar Surbakti. Pak Ustadz, masalah perlengkapan apa saja yang dapat? Nah, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, Bapak, kita tidak memberikan perlengkapan khusus untuk di Ramadan. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan perlengkapan sendiri. Ya, kenapa kita tidak gunakan? Kalau Bapak Ibu ikut tadi sejak awal cerita cerita hotel ini, mesti paham bahwa saya ulang lagi sedikit di Saudi. Kalau kita sekarang mau masuk ke Saudi dengan visa umroh, wajib beli hotel yang berlisensi. Nah, di Saudi banyak hotel yang tak berlisensi itu ditutup, dibongkar. Sementara jamaah umroh itu meningkat terus. Artinya permintaan tinggi, ya barangnya nggak ada. Apa yang dimaksud barang nggak ada? Hotelnya sedikit. Artinya karena hotel sedikit, harganya melambung. Ini kayak mirip-mirip minyak goreng langka kemarin, Bapak Ibu. Ya, minyak goreng langka harga naik karena orang berebut butuh minyak goreng. Sama hotel kayak gitu. Kita sudah usahakan gimana caranya supaya dapat perlengkapan. Akhirnya kalau dimasukin perlengkapan harga kita tembus dari angka 40 juta. Ya, kita tidak mau itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau deposit mau booking seatnya sampai hari Minggu nanti, kita kasih perlengkapan lengkap. Apa saja perlengkapan lengkap itu? Ya, koper besar dan koper kecil. Koper besarnya ukuran 24 inci dan koper kecilnya ukuran 18 inci yang untuk kabin. Kemudian tas sandang, ya, tas sandang. Tas sandang itu bisa juga jadi tas jinjing, dia dua fungsi. Kemudian tiga fungsi ya, bisa jadi tas jinjing juga. Jadi tas kita itu trifungsi, bisa sandang, bisa jinjing, bisa eh, apa ya, yang di lengan itu. Nah, itu dia. Kemudian tas sendal itu kita ada juga ya. Kemudian kita kasih sajadah travel juga, sajadah mini yang bisa dikantongi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu telat ke masjid ya, dapatnya di pinggir jalan. Kalau bawa sejadah tebal-tebal itu Bapak Ibu ribet. Jadi tinggal masuk kantong saja, itu kita sediakan. Kemudian buku doa, kemudian
apalagi ya, kain batik. Nah, tapi kami batik nanti kami kasih Bapak Ibu, tapi untuk keberangkatan Ramadan karena ada beberapa travel juga yang menitipkan jamaahnya kepada kami. Jadi agar tidak ada perbedaan warna, setiap Ramadan kita berangkatnya menggunakan pakaian hitam-hitam. Nah, mak-mak kan kalau pakaian hitam ada ya. Bapak-bapak pun kalau baju hitam pun adanya itu. Nah, kalau misalnya eh, jamaah dari travel-travel lain tidak titip ke kita, jamaahnya tidak masalah. Jadi kita seragam, pakai pakaian kita, pakaian kebesaran kita, warna Melayu, kuning gitu kan. Nah, tapi karena ada teman-teman travel, supaya tidak, kok aku beda sendiri ya gitu ya. Jadi kita semua serempak warna hitam. Koper boleh warna-warni. Ya, koper boleh warna-warni. Kemudian ini Ibu Novita, Ustaz, untuk request 3 orang sekamar budgetnya berapa? Nah, ini izin boleh nanti di Japri, Bu, biar diinfokan. Ini saya lupa harganya. Sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada hitungannya. Itu nanti biar saya infokan gitu. Kemudian Pak Ari, Masya Allah, syukur Ustaz atas pencerahannya. Semoga Allah mudahkan niat kami ke Baitullah. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan bisa umroh ya, dapat pahala setara haji, kemudian sedekahnya berlipat, ya, kemudian membukakan orang berbuka puasa bisa dilakukan setiap hari. Wah, masya Allah itu Pak, luar biasa kalau itu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Itu kan untuk request 3 orang sekamar Ah, budgetnya itu berapa? sudah dijawab tadi. Nanti izin Ibu Novita bantu di WA ya. Kalau Bapak Ibu mau WA saya pribadi, mungkin ada sebagian yang sudah punya. Kalau belum punya, ini saya ketikkan di chat ya, silahkan nanti Japri. Nah, itu nomor saya ya, silahkan Bapak Ibu Japri nanti. Nah, itu sudah saya ketikkan. Kantor kita di mana? Kantor kita, kantor pusatnya ada di Kota Medan ya, di Jalan Garu 3, Komplek Ruko De Garu nomor 7. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kantor Camat Medan Amplas, nah, setelah ketemu kantor Camat Medan Amplas, sekitar 100 meter dari situ ada ruko pertama. Nah, itu di situ kita. Ya, Instagram kita Bahlia Travel nih, Instagram saya ketikin. Mungkin Bapak Ibu mau lihat gimana sih perjalanan Bahlia Travel gitu kan? Nah, ada di Instagram. Oke. Kemudian apalagi yang perlu diinformasikan nih? Ah, itu sih ya. Ada lagi mungkin dari Ustadz Eko yang perlu kita sampaikan, Ustadz, yang terlupa? Berapa petugas nanti satu grup? Mungkin ada yang bertanya nih, karena ini berkaitan dengan pelayanan ya. Nah, tour leader yang dari Indonesia dalam satu grup itu 1 orang. Tapi nanti di Saudi kita ada tim ya yang bertambah. Minimal nanti satu grup itu ditemani 2 sampai 3 orang. Nah, minimal 2 sampai 3 orang. Dan kita timnya muda-muda, muda-muda berilmu, Masya Allah. Kenapa kita tidak pilih yang tua, Bapak Ibu? Bukan kita tidak menghargai yang tua. Karena yang tua-tua ini, Bapak Ibu, ketika kita butuh bantuan, kita ngelihat dia saja, dia untuk dirinya sendiri saja susah gitu. Makanya kita timnya yang muda-muda. Nah, itu dia. Di Madinah nama hotelnya apa? Di Madinah ya kita opsi pertama kita nanti Concorde Al Nazil. Ini di area Markaziah di belakang. Jadi jamaah perempuan enak lah gitu ya. Nah, atau opsi keduanya namanya Riyad Az-Zahra. Riyad Az-Zahra ini di area Bab Salam. Perempuan pun enak. Jadi eh, jalan lurus langsung pintu perempuan. Laki-laki pun enak, tinggal tinggal ke belakang dikit. Jadwal gak akan berubah kan Pak? Insya Allah tidak akan berubah kecuali maskapai sendiri yang berubah. Nah, kadang-kadang maskapai ini yang bandel, Bu. Gitu ya. Maskapainya ini kadang-kadang yang bandel. Tapi per hari ini itu belum ada info perubahan. Masih tetap di 17 Februari berangkat, pulangnya di 2 Syawal. Gitu dia. Kalau Ramadan rekomendasi nggak kalau bawa anak kecil Pak Ustadz? Usianya berapa, Bu? Nah, ini penting nih. Usianya berapa? Usia 5 tahun. Kalau ini tergantung sih. Kalau saya pribadi, Bu ya. Kalau saya yang Ibu tanya, saya itu kalau ke Tanah Suci ya maunya sama keluarga. Berapapun usia anak gitu.
berapapun usia anak saya bawa, gitu Pak Bu. Jadi eh, tentu nanti kan harus berkolaborasi dengan ini dengan mungkin dengan suami, nah harus berkolaborasi seperti itu. Wah ini ada yang pakai ngidupin ini nih. Tapi eh, intinya Bapak Ibu, kalau mau bawa keluarga, yang pertama pilihlah penerbangan yang tidak transit. Itu yang pertama. Ya, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu transit itu ngabisin tenaga, walaupun transitnya hanya 1-2 jam saja, gitu kan? Nah, maskapai direct, ya, insya Allah kita pesawatnya langsung, yang kita gunakan Lion Air. Kenapa Lion Air? Karena cuma itu satu-satunya pesawat yang terbang langsung dari Bandara Kuala Namu. Cuman itu. Biasanya ada kenaikan harga menjelang umroh. Range kenaikannya kira-kira berapa? Kita target tutup itu di akhir November. Kalau hotel tidak naikin harga, kita tidak akan naikin. Intinya itu. Tahun lalu kita tidak naikin harga, walaupun hotel naikin. Nah, tapi prinsip kita tidak akan naikin, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan naikin. Kemudian kalau Saudi nggak ada dari KNO. Saudi tahun ini nggak terbang, Bapak Ibu, dari KNO. Tahun lalu iya. Tapi Ramadan pun tahun lalu nggak terbang Saudi dari Medan. Tahun lalu itu Saudi terbang terakhirnya itu eh, seminggu sebelum Ramadan dia close. Setelah itu sampai hari ini nggak terbang lagi. Bu Novita mohon WA nanti segera direspon. Insya Allah setelah ini langsung respon Ibu. Insya Allah. Jadi Oke, yang kira-kira yang dipertanyakan lagi, mungkin saya bisa, Ustaz, bisa jelaskan. Nanti kalau kita lebaran di sana, programnya apa kira-kira? oh iya. Nah jadi Bapak Ibu eh, kita nanti di Lebaran ya di Lebaran itu akan opsi pertamanya ya ada dua opsi nih. Opsi pertamanya akan kami traktir Bapak Ibu makan bareng ya apa itu namanya al romansia tapi nggak kalau romansianya di hotel nanti dibawa karena kalau ke romansianya takutnya nggak dapat tempat duduk itu yang pertama atau opsi kedua seperti kita tahun lalu ya bersama eh, chef kita mungkin ada juga hari ini di sini Masya Allah itu mas makan bareng nanti disiapkan pokoknya Bapak Ibu tidak tambahan apa-apa ya tidak ada tambahan apapun gitu ya. Yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan adalah tadi makan ya. Berapa biaya makannya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau disediakan dari catering, itu biayanya tadi 50 rial. Tapi kami nggak rekomendasi. Ya mending nanti bareng-bareng sama Mutoib, sama teman-teman. Yuk kita beli makan. Ya 15 rial, 20 rial bisa untuk 3 orang kalau perempuan. Kalau laki-laki 2 orang. Gitu. Ibu Tuti, kalau umroh Ramadan biasanya jadwal umrohnya pagi atau kapan jadwalnya? Nah, jadi gini, Bapak Ibu, penentuan kapan kita mulai umroh itu yang pertama dari mana kita mulai dulu, gitu ya. Nah, kalau kita terbang langsung ke Jeddah, ya, terbang langsung ke Jeddah, kalau kita misalnya nyampe-nya pagi, kita misalnya langsung ke Mekah, ya berarti pagi itu umrohnya. Nah, tapi kalau dengan kondisi ini, ya ini kan mudah-mudahan nggak ada perubahan ya. Artinya kita masuk Madinah dulu. Berarti nanti umrohnya itu malam gitu. Karena kita khawatir. Jadi kan dari Madinah itu ba'da zuhur gitu kan. Sampai nanti di Mekah ya. Tapi kondisional nanti ya. Kita nanti akan melihat juga kondisi di Mekah di 5 hari awal itu bagaimana gitu. Apakah memungkinkan kita nyampe jam 8 malam atau tidak gitu. Nah, itu nanti kondisi lapangan. Intinya jadwal umroh itu yang pertama by cash misalnya tadi seperti yang saya bilang. Yang kedua itu by eh, negotiation. Maksudnya gini, semangat jamaah semangat nih sepakat semuanya. Udah Ustadz, kita umrohnya habis subuh aja ya kayaknya sepi gitu kan. Nah, dan kami yakin kami bisa nih jaga tidak batal ihram. Nah, itu boleh. Nah, di kita fleksibel Bapak Ibu, tapi tetap kita tawarkan jadwal-jadwal yang terbaik gitu. Maksudnya yang terbaik dari sisi kesanggupan jamaah. Itu dia. Ya, jadi Bapak Ibu ini kita demokratis, nggak usah malu-malu bilang. Nah, kalau untuk umroh-umroh badal
Nah, disepakati nanti juga sama. Jadi by negotiation kalau misalnya eh, nanti city tour ya nyampe hotel sebelum sholat zuhur misalnya. Ustaz nanti aja loh Ustaz. Habis asar kita umrohnya. Kalau semua sepakat terjadi gitu. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu, umroh Ramadan tahun ini itu lebih nyaman dari tahun sebelumnya. Kenapa? Suhunya lebih sejuk. Kalau tahun lalu itu masih panas, ini suhunya lebih nyaman. Karena sampai 18 tahun ke depan, ya, haji itu akan ada di musim dingin. Puncak-puncaknya 8 tahun lagi itu akan musim dingin di Tanah Suci. Nah, jadi mulai sekarang itu sudah mulai masuk fase dingin, Bapak Ibu. Nah, jadi nyaman nih. Nyaman kalau mau umroh Ramadan paling nyaman nih kayaknya tahun ini sama tahun depan. Gitu. Nah, itu dia ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau umroh Ramadan, oh itu tadi sudah ya. Ada lagi? Umroh full Ramadan ini mana dulu Ustaz? Madinah dulu apa Mekah dulu? Nah, insya Allah kalau berdasarkan jadwal maskapai tadi terbangnya 17 Februari, sehari sebelum Ramadan, kita masuk Madinah dulu Ibu. Ya, kalau apakah pesawatnya landing Madinah? Kalau misalnya pesawat landing Madinah, Alhamdulillah lebih bagus. Tapi tahun ini semua maskapai dari Kuala Namu semuanya landingnya diarahkan ke Jeddah gitu. Jadi kalau misalnya pun kita sehari sebelumnya berangkat, berarti kita dari Jeddah ke Madinah dulu gitu. Langsung ke Madinah dari Jeddah ke Madinah gitu. Kenapa nggak langsung ke Mekah? Karena Syawal kedua itu sudah Lebaran kedua itu sudah jadwal pulang. Jadi nggak memungkinkan kita apa? Karena target kita kan Lebarannya kan di Mekah. Kecuali Bapak Ibu targetnya Lebarannya di Madinah baru bisa gitu. Berapa kali umrohnya Ustadz? Umroh kita minimal yang kita fasilitasi itu dua. Minimal yang kita fasilitasi. Ya, fasilitas ini gimana? Mulai dari busnya kita sediakan, ya kan? Eh, apa namanya ya? Jadwalnya sudah tersusun rapi gitu. Tapi kalau lebih daripada itu nanti eh, apa? Kekompakan jamaah. Mau jamaah setiap hari dengan petugas kekompakan jamaah dengan ustadznya. Mau mau setiap hari umroh misalnya sanggup, gas. Mau seminggu sekali, gas gitu. Jadi kesepakatan. Tapi kalau bisa kita kompak. Kompaknya gimana? Jangan nanti, aku mau umroh hari ini. Temannya mau di 2 hari lagi misalnya. Jadi kalau bisa sama-sama supaya ngerjakannya juga sama-sama gitu. Pak Fajar, Madinah, Mekah, bus atau kereta Ustaz. Nah, untuk paket kita ini kita menggunakan bus ya, Bapak Ibu, ya menggunakan bus. Tapi kalau misalnya ada yang mau minta dengan kereta cepat, insya Allah bisa kita fasilitasi ya, bisa kita fasilitasi. Kenapa kami bukan bukan kalau bukan ngebela diri ya Bapak Ibu. Kenapa kami lebih menganjurkan apa ya bus? Karena sebenarnya secara waktu tempuh sama saja. Kok bisa sama saja? Begini Bapak Ibu. Karena kami kan bolak-balik ya gunain kereta cepat. Jadi paham situasi ini. Kalau kita naik bus, nah, kita berangkat dari Madinah, dari Hotel Madinah jam 1 siang sampai nanti Bir Ali kita jam taruhlah jam 1:15 atau 1:20. Ya kurang lebih nanti kita jam 2 berangkat ke Mekah. Sampai Mekah itu jam 8 malam. Itu kita nggak turun-turun tuh. Jadi kalau kita naik kereta cepat, jam 1 nanti kita harus sudah dari hotel menuju stasiun. Berangkatnya itu 15:30. Artinya 1 jam atau 1 jam setengah sebelum berangkat kereta cepatnya kita harus sudah sampai di situ. Kenapa? Harus check in lagi, jalan lagi naik ke atas, turun lagi nanti ke bawah, kan gitu. Habis itu kita naik kereta cepat. Kereta cepatnya memang cepat, 2,5 jam nyampe Mekah. Tapi proses nanti keluar dari kereta cepat, naik lagi ke atas, kemudian ke tempat penungguan bus lagi, itu makan waktu. Akhirnya total-total nyampe di di Mekah di hotel ya kurang lebih jam 6 atau jam 7 juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan naik kereta cepat ini, Bapak Ibu sangat sulit untuk mikot ke Bir Ali. Jadi bagi yang belum punya pengalaman umroh, ini kan pengalaman berkesan kalau kita bisa ke Bir Ali. Bisa sih kita
dari Madinah ke Bir Ali dulu, tapi akan sangat terburu-buru Bapak Ibu, nggak nyaman. Nah, itu dia. Tapi walaupun begitu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah apa ya, udah pernah nih ke Bir Ali gitu kan, nggak perlu pengalaman itu lagi. Pengennya naik kereta cepat, nah insya Allah bisa kita fasilitasi. Ya. Keberangkatan 26 Agustus lalu, Bapak Ibu, dua gerbong jamaah kita itu semuanya di kereta cepat. Kemudian Madinah Makafis. Kemudian anak anak Dimas. Turnya gimana Ustaz? Apakah Ramadan bisa? Nah, pertanyaan bagus. Sejak kami mengurusin visa dari 2022, iya, sorry, 2024 sampai kemarin terakhir, itu Ramadan tutup. Ya. Tapi jamaah kita tetap ada city tournya. Ya. Gimana caranya Bapak Ibu tinggal duduk manis saja di bus. Semua kita atur. Ya. Ya, gitu dia. City tournya eh, syarikah itu tidak diizinkan beroperasi ya. Tapi syarikah ada beberapa syarikah yang kita kenal itu insya Allah bisa dan tidak ada masalah. City tour bisa kita akomodir. Apakah ada nanti ke City Tour Taif misalnya? Ya. Nah, insya Allah, insya Allah ada Bapak Ibu. Ya, insya Allah ada. Nah, insya Allah ada. Tapi di flyer memang kami tidak sebutkan. Kenapa? Kami khawatir Bapak Ibu menuntut kami kalau misalnya ada kendala soal Taif. Kayak kemarin Taif itu pernah ditutup Bapak Ibu gara-gara terjadi masalah. Kan ada tuh ya, yang apa tuh namanya kalau di Brastagi itu tsunami ya. Ya, itu kan terjadi di Taif. Itu kan Taif ditutup sementara. Nah, kami khawatir kalau kami janjikan dari flyer dan ada penutupan dari Saudi yang disalahkan kami gitu. Tapi sebenarnya Taif itu ada ya. Insya Allah nanti kami fasilitasi. Kapan waktu ke Taifnya? Nanti kesepakatan semua jamaah. Nah, ya kesepakatan semua jamaah. Intinya kami sediakan bus ya Bapak Ibu tinggal melenggang ke sana jalan. Kemudian nih Bu Nelsi 20 terakhir Ramadan di Mekah atau Madinah? Di Mekah, Ibu. Jadi kita 5 hari awal di Madinah, sisanya di Mekah sampai Lebaran sampai pulang. Itu dia. Baik, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Luar biasa, banyak diberikan pertanyaan-pertanyaan dengan sangat detail. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung bersama rombongan Bahdia Travel di Ramadan tahun 2026 ini nanti insya Allah. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pada malam hari ini untuk segera mengambil keputusan karena ya, di minggu Tapi kan aku kalau bonus jahat nomor 34 hari dari Madinah 250 ini bisa meter. mudah semangat 250 kilometer. baik Bapak Ibu. Ya, sudah. Kalau sudah Oh itu ada masih ada. Ibu Tuti, mohon maaf sekali Ustadz, mau nanya kalau semua keputusannya keputusan jalur umrah, jalur city tour dan musyawarahkan di jamaah apa nggak ribut? Insya Allah nggak, karena begini Bapak Ibu, Eh, ada leader nanti yang bertanggung jawab untuk itu, ya. Jadi leader nanti yang mengelola, bukan bukan. Jadi gini Bapak Ibu, maksudnya kami itu dilempar ke jamaah itu atau jamaah yang memilih. Jadi modelnya gini, misal ah, kita mau badal ya, badal. Berarti badal itu biasanya kan city tour dulu. Nah, nanti petugas kita akan memberikan opsi. Bapak Ibu kita ada dua pilihan nih. Habis asar, ya kan? Atau habis isya. Ini contohnya ya. Nah,
Nanti mana jamaah yang mayoritas Itu kan besar, maka di situ langsung. bisa 60, Yang paling diskon penting 3. sebenarnya Bapak Ibu, ya, kita harus menciptakan rasa kekeluargaan di antara grup itu. Berarti kan aku minta ke Nah, piknik itu karena kan bisa jadi nanti untuk Ramadan. ketidakcocokan kita dengan umroh setelah asar, ya kan, itu terobati dengan mungkin ada yang kita butuh dibantu dengan eh, jamaah yang lain. Nah, itu dia, ya. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Dan tentu nanti jamaah-jamaah juga kita harus memunculkan rasa kekeluargaan. Ibarat kekeluargaan itu gini, ada orang tua ngelihat ini anaknya kayaknya eh, agak sulit nih, bangun pagi di hari Minggu setelah sholat subuh diajak jogging misalnya. Nah, jangan dipaksakan gitu. Dicari solusi lain. Kapan kita joggingnya, nak? Gitu. Kalau aku Tapi sejauh pengalaman kami, Bapak Ibu, ya, saya sendiri itu mulai membangun travel sejak 2011. Melayani umroh itu sejak 2016, Bapak Ibu. Ya, iya, alhamdulillah yang dikhawatirkan oleh Ibu Tuti tadi insya Allah tidak ada. Intinya kita atur sedemikian baik, ya. Insya Allah kita atur sedemikian baik, gitu Bapak Ibu. Sampai 10 juta. Baik Bapak Ibu, tidak makan. kami mengingatkan program Tentunya lain sama maksimal sampai besok. Saya tidak kenyang. Bapak Ibu yang Minggu, Kami Sa. siapkan Minggu sampai dengan hari Minggu, maaf. Ya, sampai dengan hari Minggu. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya yang sedang ada rumah ini, Allah sehatkan, Allah mampukan, sehingga dapat bersama-sama kita berkumpul di bulan Ramadan 2020. Sampaikan ini jangan sampai pesan ini jangan sampai berhenti di Bapak Ibu saja. Dan sampaikan juga kepada keluarga, sahabat, kawan-kawan semua yang kita cintai, untuk bisa sama-sama gampang. Ulangnya mulai jam. Sekarang kita doakan bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan rezekinya, Allah mampukan sehingga nanti niat yang sudah ada di dalam hati, rindu yang begitu sangat besar untuk dapat umroh di bulan Ramadan dapat Allah mudahkan, Allah realisasikan sehingga kita bisa berangkat sama-sama nanti di tahun 2026 Ramadan nanti insya Allah. Saya rasa begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, amin. Semoga Allah ijabah doa kita bersama. Kalau sudah ada tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, saya tutup agenda kita malam hari ini. Untuk selebihnya nanti kalau ingin bertanya lagi lebih detail, jangan segan untuk hubungi nomor yang sudah kita share. Ya, nomor yang sudah kita share 0823 6093 9717. Ya, Bapak Ibu jangan segan untuk bertanya apapun itu terkait program umroh Ramadan dan insya Allah kita akan jawab sedetail mungkin, serinci mungkin sampai dengan Bapak Ibu merasa puas dengan jawaban yang diinginkan. Saya rasa begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan penjelasan dengan sangat lengkap pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan perjumpaan kita walaupun berjumpa kita hari ini hanya melalui kamera ya, hanya melalui online. Tapi mudah-mudahan Allah takdirkan kita nanti berjumpa di dalam agenda yang lebih besar tentu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dalam agenda manasik mungkin. Ya, untuk belajar bersama, untuk mengucapkan keberkatan kita sebelum berangkat kita nanti di Ramadan 2026. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu kita ucapkan, kita akhiri acara kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.